Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana adik-adik kabarnya setelah satu pekan kita tidak bersua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada pertemuan kali ini kakak akan memberikan materi mengenai penghijauan atau peduli lingkungan untuk pramuka pada siang hari ini. Nah, kita dahului dengan pengertian lingkungan hidup adalah satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi lingkungan hidup adalah bukan hanya dalam satu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, melainkan semua baik benda, daya, keadaan kita, makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, hewan, seperti itu, baik dari segi sosial, budaya, dan alam. Nah, sekarang kita memasuki tujuan pentingnya melestarikan lingkungan atau pentingnya kita mencintai lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang mengalami darurat sampah. Di Bantul sendiri, di TPA Piungan itu terakhir sampah sudah mengunung dan sempat tidak menerima sampah dari daerah lain. Nah, perlunya kita untuk peduli terhadap lingkungan itu bertujuan yaitu melindungi wilayah negara Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, baik pencemaran udara, pencemaran air, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Dengan kita merawat lingkungan, kita menjamin diri kita dan diri orang lain itu menjamin keselamatannya, kesehatannya, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Kemudian di dunia ini makhluk hidup bukan hanya manusia, melainkan ada tumbuhan dan hewan. Dengan kita menjaga lingkungan, berarti kita telah menjaga ekosistem atau lingkungan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistemnya. Nah, kemudian yaitu yang keempat, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, dengan kita menjaga lingkungan, kita akan lebih menjamin atau kita akan menyediakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik untuk generasi kita dan generasi yang akan datang atau generasi setelah kita. Nah, apabila kita saat ini saja sudah lingkungannya buruk, lingkungannya kotor, lingkungannya tidak sehat, bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik yang kakak banggakan yang terakhir yaitu mencegah pemanasan global atau global warming. Nah, seperti yang kita ketahui di kutub selatan, kutub utara itu sudah mulai mencair esnya, sudah sampai kabar terbaru akibat dari global warming di Jakarta pada tahun 2030 itu akan tenggelam seperti itu. Nah, dengan kita melestarikan lingkungan, dengan kita menjaga lingkungan, maka kita akan berkontribusi dalam mencegah pemanasan global atau global warming ini. Nah, selanjutnya adik-adik yang kakak banggakan, adanya manfaat menjaga lingkungan. Yang pertama, ada terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat seperti demam berdarah. Nah, seperti itu, demam berdarah. Kemudian ada penyakit dan banyak penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat seperti itu, seperti pernafasan, demam berdarah, kemudian ada infeksi dan lain-lain. Nah, kemudian lingkungan menjadi lebih sejuk. Adik-adik banggakan dengan lingkungan yang baik, maka lingkungan akan lebih sejuk.
Mungkin adik-adik pernah menuju ke Kali Urang, menuju ke pantai, atau adik-adik ke kota. Nah itu rasanya hawa atau suasananya itu berbeda sekali adik-adik. Yang di desa itu lebih sejuk, lebih segar dan lain sebagainya. Sedangkan di kota lebih panas, lebih sesak seperti itu, karena itu terpengaruh dari polusi dan lingkungan yang kurang terjaga. Nah selanjutnya adik-adik, dengan kita menjaga lingkungan, maka kita akan mengurangi atau bahkan bisa membebaskan lingkungan kita dari polusi udara, polusi air, polusi tanah, atau pencemaran yang lain. Dengan kita menjaga, dengan kita peduli terhadap lingkungan, kita telah berturut serta untuk menjaga lingkungan kita dari polusi. Nah kemudian air, dari pencemaran air itu terdapat air yang tidak sehat, misalnya air yang berubah keruh, air yang berwarna, air yang berbau dan rasanya sudah berubah. Nah itu kandungan pH-nya mungkin bisa asam, bisa lebih basa. Nah dengan kita menjaga lingkungan, kita bisa memfilter, kita bisa menjaga, nah itu maka air akan lebih aman dan bersih dikonsumsi. Nah kemudian dengan lingkungan yang tenang, lingkungan yang baik, kita akan lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu dengan suasana lingkungan yang tidak sehat seperti itu. Nah adik-adik yang kakak banggakan, selanjutnya ada akibat dari tidak menjaga lingkungan. Yang tadi kita sudah membahas manfaat kita menjaga lingkungan. Nah ini adalah akibat yang jika kita tidak menjaga lingkungan, yaitu akan terjadinya kepunahan hewan dan tumbuhan yang membuat ekosistem menjadi tidak seimbang. Contoh di sawah, tikus memakan padi. Nah contohnya itu. Kemudian burung hantu itu selalu diburu, atau burung elang selalu diburu, sehingga populasi elang itu sangat sedikit, sehingga tidak terkontrolnya populasi tikus seperti itu. Selanjutnya banyak yang kita lihat di berita-berita tentang pembakaran hutan, kemudian penanaman kelapa sawit di hutan. Nah itu kan menyebabkan banyak rumah-rumah dari satwa-satwa, hewan, harimau dan lain sebagainya, hewan-hewan yang ada di hutan itu terganggu. Hilangnya habitat mereka itu hilang. Habitat mereka di hutan hilang, sehingga tak jarang di Sumatera, di Kalimantan itu sering melihat harimau berkeliaran di desa. Itu apa? Karena habitat mereka itu hilang. Nah maka kita harus menjaga lingkungan, dan kita tidak boleh tamak untuk melakukan kerusakan lingkungan demi keuntungan pribadi. Nah kemudian ekosistem menjadi tidak seimbang tadi, akan munculnya pemanasan global, polusi udara, pencemaran air dan lain-lain. Nah akibatnya apa? Sekarang kita sudah mulai terasa. Biasanya di bulan Februari hingga Oktober itu biasanya musim panas, tapi sekarang hujan. Atau di musim Oktober sampai Februari itu musim hujan, tapi sekarang panas, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak semua, jadi semua akibat pemanasan global itu terpengaruh ke lingkungan kita seperti itu. Nah jadi adik-adik yang kakak banggakan, SMP 1 Sewot itu merupakan sekolah yang rintisan Adiwiyata. Nah Adiwiyata siapa sih? Kenapa dari lingkungan kita nyari Adiwiyata, dan sekolah kita kenapa sekolah Adiwiyata? Nah sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan, yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Nah jadi beruntung kalian bisa masuk ke SMP Negeri 1 Sewon, yaitu sekolah yang mendukung gerakan hijauan, kegiatan yang bersifat ramah lingkungan. Kalian beruntung kalian di sini. Nah seperti itu. Nah adapun tujuan dari Adiwiyata terdiri dari dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Nah, tujuan umum yaitu membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus, yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, biasanya dulu ketika kita masih offline, karena online ya, masih offline, kita sering kerja bakti, kita sering menanam. Itu untuk apa? Yaitu mendukung program Adiwiyata di SMP Negeri 1 Sewon. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip dasar dari Adiwiyata itu sendiri, adik-adik, yaitu ada edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Nah, edukatif adalah prinsip ini mendidik programmer Adiwiyata untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik agar mencintai lingkungan hidup, baik lingkungan dalam sekolah, rumah, dan masyarakat luas. Kemudian partisipatif. Komunitas sekolah harus terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Nah, untuk edukatif dan partisipatif ini saling berkelanjutan adik-adik. Jadi kita dididik untuk mencintai alam, mencintai lingkungan, dan berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, lingkungan yang indah seperti itu. Nah, kemudian kegiatan ini bersifat berkelanjutan, yaitu seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana, terus-menerus, secara komprehensif atau berkesinambungan. Jadi bukan hanya satu kali kita nanam sudah selesai tanggung jawab kita, tapi ya kita harus merawat, kita harus mengembangkan, kita harus melakukan lebih baik lagi seperti itu. Nah, maaf ini belum ganti. Jadi di pramuka ini, mengapa pramuka sangat peduli lingkungan? Karena pramuka ini kan juga seperti yang kita ketahui, pramuka ini berkegiatan di alam, berkegiatan di luar ruangan seperti itu. Nah, inilah berikut kegiatan pramuka yang mendukung pelestarian lingkungan yang yaitu dengan kegiatan yang bersifat mudah, yaitu dapat dilakukan oleh siapa saja dan lama saja, serta menyertakan masyarakat dan membawa menjadi kegiatan berhubungan dengan mengembangkan ide dan kreativitas. Nah, kalian bisa nih, selain di sekolah, kalian bisa menanam di rumah, kalian bisa menanam dimanapun kalian mau. Kemudian mendidik. Nah, pramuka peduli itu kegiatan yang mengandung pendidikan nyata untuk berbagi, khususnya pramuka, kegiatan pramuka yang mencintai dengan alam seperti itu. Jadi di pramuka ini kalian akan belajar bagaimana cara menghargai alam, bagaimana cara kalian untuk bertahan hidup di alam, survive di alam seperti itu. Nah, dengan adanya pramuka peduli lingkungan ini, kalian akan menciptakan suatu manfaat yang akan dirasakan langsung, seperti hasil kalian menanam, hasil kalian melakukan kegiatan di alam, membersihkan atau merawat, itu akan dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, kemudian murah. Dalam kegiatan ini, yang kegiatan menanam ini bersifat murah, jadi kita tinggal menanam, kita belajar menanam seperti itu. Nah, yang lain bisa dilihat ya anak-anak ya, adik-adik ya. Nah, kita sudah sampai di akhir materi, yaitu penugasan. Tentu saja penugasan ini adalah penugasan yang bukan untuk 1-2 orang, tapi untuk sekolah kita sendiri. Nah, penugasan untuk pramuka minggu ini adalah, silahkan kalian berdiskusi dengan teman satu regu untuk membawa tanaman hias ke sekolah untuk ditanam di lingkungan sekolah. Nah, sebagai seorang pramuka, kita harus peduli lingkungan dengan cara seperti membawa tanaman, kita menanam di lingkungan sekolah, kita ikut melestarikan lingkungan, khususnya lingkungan sekolah seperti itu. Hal ini sesuai dengan program sekolah, yaitu Adiwiyata atau penghijauan yang dilakukan di sekolah. Nah, jadi setiap kelompok membawa satu tanaman hias
yang nanti dikumpulkan untuk ditanam di sekolah SMP Negeri 1 Sewon. Nah, untuk setiap tanaman yang dibawa setiap satu regu itu dinamai nama kelompok beserta anggota. Untuk nama kelompok kemarin baru regu 1, regu 2, regu 3. Nah, nanti setelah ini kakak akan memberikan nama secara acak kepada kalian. Jadi nanti silahkan mulai besok nama dari regu kalian adalah nama yang kakak beri, seperti itu. Nah, pengumpulan dilakukan saat latihan kepramukaan pertemuan berikutnya, yaitu pada tanggal 10 September tahun 2021, jadi minggu depan. Nah, kemudian untuk pengumpulannya besok akan kakak koordinasikan untuk tempatnya di mana, seperti itu. Jadi ada yang tanyakan nanti, jadi tugasnya membawa tanaman hias sebanyak 1 di setiap regu. Terserah, tanaman hiasnya bebas, boleh beli, kalau nggak beli ya silahkan kalian menanam sendiri atau bagaimana, terserah kalian. Saya percaya kalian anak kreatif, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengumpulannya pada hari Jumat tanggal 10 September di SMP Negeri 1 Sewon, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, demikian mungkin demikian dari kakak materi yang kakak sampaikan. Apabila dalam menyiapkan materi banyak kekurangan, kakak mohon maaf. Silahkan nanti kalau ada yang bertanya silahkan ditanyakan, seperti itu ya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.